Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Merita. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri Karangdapu, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 9, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi mengenai modul 1.4, yaitu budaya positif. Dalam kesempatan ini saya difasilitatori oleh Ibu Dia Suryanti Retnasari, kemudian pengajar praktik oleh Bapak Sahrianto. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan juga penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi pada disiplin positif itu lebih diarahkan kepada disiplin diri, di mana seorang murid dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Harapannya murid tersebut dapat memahami dan juga menyadari motivasi internal yang ada dalam dirinya, bukan karena adanya sebuah paksaan, bukan karena adanya sebuah pujian, ataupun bukan karena adanya hukuman. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini tergolong ke dalam motivasi eksternal. Sedangkan motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi internal. Jadi jika guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, maka guru dapat melihat motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka perilaku tersebut disebut sebagai motivasi eksternal. Nah, sebisa mungkin guru harus berupaya untuk menimbulkan motivasi internal agar murid dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Dalam hal ini tentunya guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Tujuannya untuk minimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru dibedakan menjadi 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dalam posisi kontrol guru, sebaiknya guru berusaha untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi dalam hal ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi pada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dapat berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan juga diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini digunakan dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, penyelesaian masalah menurut segitiga restitusi dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketiga tahapan ini bertujuan untuk membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Yang kedua, budaya positif juga memiliki keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Jadi budaya positif itu dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Nah, budaya positif itu dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi
antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan juga dijalankan secara bersama. Selain itu, budaya positif juga memiliki keterkaitan dengan visi guru penggerak. Jadi salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak itu yaitu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka dibuatlah sebuah prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila. Nah, pada kesempatan ini saya juga memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap pemahaman modul 1.4. Yang pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik di luar dugaan? Menurut saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Jadi seluruh konsep inti ini seharusnya sudah saya resapi dalam diri saya, kemudian saya wujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Berikutnya, hal menarik bagi saya di luar dugaan itu adalah ketika saya mempelajari tentang penghargaan. Ternyata penghargaan itu memiliki dampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga bersifat menghukum. Pertanyaan berikutnya yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini. Jadi menurut saya merasakan perubahan sikap saya terhadap murid. Saya lebih mampu mengontrol diri, mengontrol emosi, terutama pada saat murid melanggar aturan sekolah. Jadi saya menyadari bahwa sebuah perubahan dalam posisi kontrol yang biasanya saya berada dalam posisi penghukum atau pemantau, sekarang saya berusaha untuk menerapkan diri saya, menerapkan posisi sebagai seorang manajer, yang mana saya mampu menangani masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian pengalaman saat apakah yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di kelas ataupun di sekolah. Saya pernah menangani murid yang sering bolos kelas saya. Jadi saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu meliputi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Awalnya tentu saja saya merasa sangat canggung saat mulai belajar memposisikan diri sebagai seorang manajer, terutama dalam menegakkan aturan di sekolah. Karena saya selama ini sudah terbiasa dengan menggunakan pola hukuman terhadap pelanggaran dan penegakan disiplin di sekolah. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya tentu saya menjadi sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal yang sudah baik atau adakah yang harus diperbaiki? Jadi beberapa hal yang sudah saya anggap baik menurut saya itu karena saya sudah memunculkan motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi yang harus diperbaiki ke depannya sebagai seorang guru, tentunya saya harus mampu memposisikan diri sebagai seorang manajer. Jadi hal baik yang sudah berjalan di sekolah saya, menurut saya sudah adanya kesepakatan kelas, sudah berjalannya penegakan disiplin. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya lakukan dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang dan apa perbedaannya? Jadi setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi saya sebagai seorang manajer dalam penyelesaian masalah. Tentu saja perasaan saya menjadi sangat tenang. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Jadi setelah mempelajari modul ini pun saya mencoba untuk mempraktekkan kontrol sebagai seorang manajer. Justru dengan mempraktekkan itu saya semakin dekat dengan murid. Bahkan saya tidak menyangka bahwa dari sebuah kesalahan ternyata mereka bisa menemukan solusi bagi diri mereka sendiri. Kemudian saya merasa sangat senang karena saya dapat memunculkan hal tersebut sebagai motivasi intrinsik pada diri murid dengan harapan mereka bisa memperbaiki diri mereka sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang dipraktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Jadi menurut saya sudah pernah melakukan atau menggunakan
segitiga restitusi ini dalam menghadapi sebuah permasalahan dengan murid, tapi tidak meliputi 3 langkahnya sekaligus. Jadi saya hanya menerapkan satu tahapan atau satu langkah, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan sebuah pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau juga saya juga pernah melontarkan kepada murid bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian pertanyaan berikutnya, selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Jadi menurut saya beberapa hal yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Yang pertama, adanya komitmen dari semua warga sekolah untuk menjalankan segitiga restitusi, kemudian menjalin kerjasama antara semua stakeholder sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya untuk menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah, kemudian menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, agar budaya positif ini tentunya tidak hanya dilakukan di kelas saja atau di sekolah saja, tapi juga menjadi sebuah kebiasaan yang dapat membangun suatu karakter bagi murid saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Jadi menurut saya pendidikan itu bukan hanya pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Jadi terima kasih Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bye-bye.